Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niat sholat. Sebelum kita membahas niat sholat, saya akan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus terang, jika saudara menonton video ini sampai selesai, pasti ada saudara yang panas dingin. Pasti ada. Saudara, kita semua tahu atau yang kita pahami bahwa sholat itu menyembah Allah. Tapi di dalam niat sholat itu sendiri tidak ada penjelasan atau tidak menjelaskan tentang menyembah Allah atau menghadap Allah. Tidak ada penjelasan di dalam niat itu sendiri. Padahal niat itu penting. Tapi kenapa di dalam niat itu tidak ada menjelaskan tentang menyembah Allah atau menghadap Allah? Yang ada menghadap kiblat. Siapa kiblat ini? Kita harus hati-hati memahami ini. Jangan sampai orang menganggap kita, sekali lagi saya ulangi, jangan sampai orang menganggap kita menyembah kiblat. Sekali lagi, yang ada di dalam niat sholat itu adalah menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati. Sekali lagi, kenapa kita harus menghadap kiblat? Ada apa di sana? Padahal tertulis tebal dalam Al-Quran, firman Allah, di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhanmu. Kenapa kita, atau kenapa niat sholat itu bukan menghadap Allah, justru di dalam niat itu menghadap kiblat?
kita ini mau menyembah kiblat atau mau menyembah Allah. Subhanallah. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Sangat jelas. Lalu kenapa kita berpaling dari wajah Tuhan? Lalu kita menghadap kiblat. Ini kita harus hati-hati memahami ini. Jangan sampai orang-orang seberang sana menganggap kita menyembah kiblat. Saudara, kalau sholat itu diartikan menyembah Allah, seharusnya niat sholat itu menyembah Allah atau maksimal kita menghadap Allah, bukan niatnya menghadap kiblat. Karena ini sama saja menyembah Allah tapi berpaling dari Allah. Nauzubillah. Sekali lagi saya pertegas dan saya jelaskan, mohon maaf, 1000 kali maaf. Seharusnya niat sholat itu menghadap Allah atau menyembah Allah, bukan menghadap kiblat. Banyak orang berpandangan bahwa kenapa kita menghadap kiblat, karena kiblat itu arahnya ke Ka'bah. Oke, Ka'bah. Pertanyaannya, Ka'bah itu siapa? Apakah dia Tuhan atau rumah Tuhan? Ini semua jadi masalah. Saya juga pernah mengupload satu konten menjelaskan, karena ini juga banyak sekali orang berkeyakinan, karena memang ada dalilnya bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Yang jadi masalah di sini, kalau memang Allah itu di arsy, di langit sana, kenapa kita menghadap kiblat? Kenapa kita tidak menghadap ke langit seperti begini? Ini jadi masalah. Ada apa sebenarnya ini? Ini harus kita gali semua, saudara, agar kita semua tidak gagal faham. Kemarin ada yang telepon saya. Ini masalah niat. Dia berkata, Pak Samsudin, saya sangat tertarik dengan konten-konten Bapak. Bahkan bukan cuma tertarik, saya sangat haus. Tapi ada satu konten membuat saya bingung. Masalah niat sholat. Pak Samsudin mengatakan saya tidak lagi berniat dalam sholat. Saya tidak berniat lagi dalam sholat, karena ketika saya mengambil air wudhu itu sudah niat. Sudah niat itu, saudara. Coba perhatikan, sadari dalam hati saudara, ketika saudara ngambil air wudhu mau sholat, itu pasti sudah di dalam hati itu ada niat. Dan juga saya pernah menjelaskan, itu perumpamaan supaya faham ini dekat, yaitu ketika kita mau membangun rumah, ketika kita mau membangun rumah,
mau bangun dulu atau niat dulu? Pasti niat dulu. Kita berniat sehingga kita beli pasir, batu, semen, dan lain sebagainya. Setelah rumah itu dibangun mulai, tidak perlu lagi berniat karena sudah dibangun. Subhanallah. Jujur, saya mengikuti kakek saya. Kakek saya adalah salah satu guru tasawuf. Bukan ahli tasawuf, tapi dia sebagai guru tasawuf. Dia tidak lagi berniat dalam sholat, karena ketika dia ambil air wudhu itu sudah niat. Subhanallah. Sekali lagi saudara, mari kita kaji kenapa di dalam niat sholat itu menghadap kiblat. Kalau pengertian sholat itu menyembah Allah, seharusnya niat sholat itu menyembah Allah atau menghadap Allah, baru pas. Demikian saudara, semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.